Orang itu tahu banyak sepak terjangku. Ia bahkan mengancamku untuk membawaku ke Kutaraja. Kutaraja? Apakah ia orang Tumapel, Bu? Prajurit Tumapel tepatnya. Siapa orang itu, Bu? Sudah ku bilang, aku tidak tahu namanya. Yang aku tahu, ia adalah seorang prajurit Tumapel biasa, seorang tamtama. Tetapi orang itu tahu banyak tentang sepak terjang kita, Ijo. Kebo Ijo kini hanya terdiam. Dipikirkannya, siapa kira-kira pemesan keris itu? Ia curiga Arok adalah pemesan keris itu, namun tidak didapatkannya hubungan antara Arok dengan keris pesanan itu. Untuk apa keris itu bagi Arok, dan mana pula wakilnya itu punya banyak uang hingga bisa memesan, mengingat mahalnya harga keris buatan dari Empu Gandring. Di matanya, Arok tidak lain hanyalah prajurit biasa, meskipun kemampuannya memang sangat luar biasa. Dengan kemampuannya itu, Arok kini mampu telah menggeser kedudukannya selaku tangan kanan dari Sang Agu, makin menjauhkan dirinya dari Sang Agu setelah didahului kehadiran Ken Dedes di pakuwon Istana Tumapel. Prajurit Tumapel lainnya, Kebo Ijo tidak mampu mengira-ngira atau menerka. Namun, adanya tamtama Tumapel yang telah memesin keris pada Empu Gandring itu telah menimbulkan rasa curiga dan juga rasa bahaya bagi Kebo Ijo. Bisakah kau tunjukkan keris itu padaku, Empu? Untuk apa? Aku hanya ingin tahu saja. Kebo Ijo kini terus memaksa ingin melihat hingga Empu Gandring menjadi geram dibuatnya. Diambilnya keris itu dan diacungkannya ke muka Kebo Ijo. Ini keris itu. Puas kau melihatnya. Empu, jangan kau acungkan ke dekat wajahku. Kalau saja keris itu ampuh, aku bisa celaka, Empu. Jelas keris ini adalah keris yang ampuh. Apakah kau meragukan keampuhan dari keris buatanku ini? Empu Gandring kini tersinggung dengan ucapan dari Kebo Ijo. Buka matamu baik-baik, Kebo Ijo. Lihat apa yang bisa aku perbuat dengan keris ini. Empu Gandring kemudian meletakkan keris buatannya pada lumpang batu tempat air asahan. Jagat Pramudita, keris itu begitu tajam hingga seketika lumpang batu itu terbelah menjadi dua. Laksana membelah barang yang empuk saja. Serasa masih belum puas juga, Empu Gandring kembali meletakkan kerisnya pada besi landasan penempa, dan besi landasan penempa itu pun kini terbelah menjadi dua. Luar biasa tajam keris itu. Sungguh luar biasa ampuh, Empu. Kebo Ijo kini terbelalak. Apakah kira-kira keris itu juga mampu membelah tubuh Sang Agowo? Atau jangan-jangan seperti keris Senopati Kubar Baleman? Sekali lagi jaga mulutmu, Ijo. Meskipun tubuh aku itu sakti mandraguna dan juga kebal, namun jika ia terkena oleh keris ini, maka tubuhnya pasti akan terbelah. Keris ini adalah penangkal kekebalan dari aku, Tunggul Ametung. Kebo Ijo kini terdiam. Jika saja ia telah melihat keampuhan keris itu sebelum prajurit-prajurit Kediri berperang dengan Tumapel, ia bisa meminjamkannya pada Panglima Kubar Baleman. Bisa saja ucapan Sang Empu itu benar, bahwa Sang Aku akan menemui ajalnya jika terkena oleh keris itu, dan ia bisa menggantikan kedudukannya sebagai seorang Aku. Sungguh sangat sayang sekali. Namun, bukankah ia bisa membuktikannya sendiri? Bukankah baginya nasib belum menjadi bubur? Jika nantinya ia bisa membunuh Tunggul Ametung dengan tangannya sendiri, kehormatan Yang Mulia Sri Kertajaya pasti akan kembali membubung, dan ia
bisa selekasnya menduduki Pakuwon Tumapel sebagai balas jasa dari Sri Kertajaya. Empu, bisakah aku meminjam keris itu? Untuk apa? Tangan kiri Empu Gandring kini berkaca di pinggangnya. Untuk membunuh aku, Heijo. Jika ya, apa masalahnya, Empu? Hah, masalahnya ada padaku, Heijo, bukan padamu. Sebentar lagi, pemesan keris ini akan datang mengambil kerisnya. Jika tidak ditemukan keris ini di sini, aku pasti dibawanya ke Pakuwon. Tanpa menunggu aksimu, kepalaku pasti akan dipenggal oleh Tunggul Ametung. Tidak akan kupinjamkan keris ini padamu. Tidak akan sekalipun, Ijo. Aku hanya meminjamnya sebentar, Empu. Aku akan bekerja secepatnya. Dan secepat itu pula akan kukembalikan. Hah, orang sepertimu bisa bekerja dengan cepat. Heh, setelah bertahun-tahun di dekat aku itu pun, kau tidak bisa berbuat apapun terhadapnya, Ijo. Kau menjanjikan kerja cepat. Bahkan setelah engkau mendapat perintah dari Yang Mulia Sri Kertajaya sekalipun. Hah. Kebo Ijo kini benar-benar tersinggung. Bukan hanya ucapan Empu Gandring yang telah membuat kemarahannya langsung meninggi, melainkan ludahan dari Empu Gandring di dekatnya. Boleh atau tidak, aku akan tetap meminjam keris itu, Empu. Dengan kekerasan sekalipun, akan kudapatkan keris itu. Hah, berdebah kau, Ijo. Akan kubelah tubuhmu. Bersamaan dengan selesai ucapannya, Empu Gandring kini mengarahkan kerisnya ke arah tubuh Kebo Ijo. Malang kini kakinya terpleset hingga ia kemudian jatuh tertelungkup. Keris yang ia genggam kini telah merobek dadanya sendiri. Empu Gandring menahan rasa sakit yang sangat pada dadanya. Tubuhnya kini bergetar dengan hebat, darahnya deras mengucur, matanya kini juga mulai mengabur. Ia merasa tidak lama lagi nyawanya akan tercabut meninggalkan Marcapada ini. Maka kini kutuk sumpah serapahnya tertumpah pada Kebo Ijo. Ijo, kau nanti akan mati oleh keris ini pula. Dan 7 raja juga akan mati terkena oleh keris ini. Empu Gandring kini meregang nyawanya. Kebo Ijo kemudian menarik keris itu dari tubuh Empu Gandring, mengelap darah dengan baju sang empu, dan kemudian bergegas menaiki kudanya. Ditinggalkannya Lulumbang yang menjadi gempar seketika karena kematian dari Empu Gandring. Berselang tidak lama kemudian, dengan berkuda, Arok kini telah tiba di Lulumbang. Ia terperanjat ketika melihat suasana berkabung di besarin pembuatan senjata milik Empu Gandring. Makin terkejut pula, ia mendapati Empu Gandring kini telah tidak bernyawa. Sang empu kini terlihat tergeletak di dalam rumah, dikerumuni dan juga ditangisi oleh para panjaknya dan juga warga Lulumbang. Arok kemudian menyibak kerumunan itu, berusaha mendekat pada tubuh kaku Empu Gandring. Oh, Jagat Pramudita. Kenapa Empu Gandring? Ia dibunuh, Tuhan. Siapa pembunuhnya? Seorang perwira Tumapel. Kebo Ijo namanya. Seorang panjak dari Empu Gandring kini menyahut. Lalu di mana keris pesananku? Keris itu dibawa pula oleh Kebo Ijo. Dengan keris pesananmu itulah Kebo Ijo membunuh Yang Mulia Empu. Parah, kemana ia pergi? Para panjak kini mengacungkan telunjuknya pada arah yang ditanyakan oleh Ken Arok. Tidak menunggu lama, Arok kini bergegas memacu kudanya. Ia mengejar Kebo Ijo untuk meminta keris pesanannya sekaligus menangkap pembunuh dari Empu Gandring itu.
Sementara itu di Pakuan Tumapel, jagat Dewa Batara, Tunggul Ametung kini meraung dalam rasa bahagianya. Langit kini kesenangannya hingga bagai menyentuh langit yang tertinggi. Bukan karena ia mampu membuka mata Sri Kertajaya bahwa jangan menganggap sebelah mata kepadanya, menganggap kecil wilayah Tumapel, bahwa Panglima Gubar Baleman hanyalah anak ingusan yang belum saatnya untuk menghadapinya. Namun kesenangan dan kebahagiaan Tunggul Ametung lebih dari itu semua. Kebahagiaan melambung yang dipicu oleh satu kalimat pendek dari istri yang sangat dicintainya. "Kanda, aku mengandung." Jagat Pramudita. Memang janin yang dikandung oleh Ken Dedes bukanlah anak pertamanya. Dari selir-selirnya ia telah diberi beberapa anak. Namun anak dari Ken Dedes adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat luar biasa, yang telah menjawab berita dari Pandito Suci perihal rahasia agung Marcapada pada diri Ken Dedes. Bukan hanya mampu menembus kewanitaan tertinggi dari Ken Dedes, melainkan mampu pula ia memberikan kama hingga berbuah janin dalam kandungan istrinya. "Dedes, betapa lengkaplah kebahagiaan yang telah kudapatkan kini. Setelah kupukul mundur anjing-anjing kepala tandang gendis itu, kini aku mendengar berita yang paling membahagiakan hati darimu. Tetapi aku merasa khawatir, Kanda." "Apa yang kau khawatirkan?" "Tumapel memang saat ini bisa memukul mundur pasukan Kediri. Namun sudah pasti Paduka Yang Mulia Sri Kertajaya." "Dedes, jangan sebut Dandang Gendis itu begitu mulia. Ia tidak lebih dari seorang Raja Ragus yang 1000 kali lebih jahat kelakuannya bila dibandingkan dengan perampok. Ia sungguh-sungguh ingin membunuhku, suami tercintamu. Apa yang kau khawatirkan dari keparat rakus itu?" "Kanda, ia pasti akan mengerahkan pasukan Kediri secara besar-besaran sebagai balasan atas kekalahan yang telah dialaminya. Jika itu yang terjadi, aku khawatir dengan keselamatanmu, Kanda. Bagaimanapun juga, kini kita tidak hanya berdua, melainkan juga dengan buah hati kita, Kanda." Dedes kini mengelus-elus perutnya. Ya, Tunggul Ametung kini meraih tubuh Ken Dedes. Ciumannya kini mendarat di pipi halus Ken Dedes. "Kau jangan terlalu cemas. Aku bisa menjaga diriku, Nyai. Tetapi musuh-musuh Kanda juga banyak. Tidak hanya dari Kediri, tapi juga dari Tumapel." "Tumapel? Siapa yang kau sebut musuh bagiku di Tumapel ini?" "Kanda, semakin tinggi sebuah pohon, maka akan semakin banyak dan kuat angin yang akan bertiup menerpanya, Kanda. Angin bisa datang dari mana saja. Hanya kewaspadaan yang tinggi dari Kanda yang mampu menjaga setiap kemungkinan buruk itu." Tunggul Ametung kini tertawa. Peringatan istrinya dengannya wujud kepedulian dan kasih sayang istrinya yang terlalu berlebihan kepadanya. Makin gencarlah ia kini mendaratkan ciuman di pipi istrinya dan kian rapat pelukannya pada tubuh wanita yang sangat dicintainya itu. Menduakah hati Ken Dedes kini? Bukankah ia telah meminta Ken Arok untuk membawanya pergi dari sisi Tunggul Ametung? Bukankah secara nyata-nyata ia telah menyatakan hanyalah Arok satu-satunya laki yang memenuhi kriteria selaku pendamping hidupnya? Bahkan secara tersirat ia menyatakan kepada suaminya bahwa ada musuh-musuh di dalam Tumapel sendiri yang perlu untuk diwaspadai. Apakah
Dedes hendak menjebak Arok ke dalam permainan berbahayanya, lakon apa yang kini tengah dijalankan putri tunggal dari Yang Mulia Empu Purwa itu. Dedes tetaplah Dedes. Sesungguhnya ia tetap muak dengan statusnya selaku istri dari Yang Mulia Prameswari Tumapel. Perintahnya pada Arok untuk membawanya pergi dari sisi Tunggul Ametung adalah kebenaran dari suara hatinya. Namun ketika mendapati dirinya mengandung, ia kini menjadi kebingungan. Bagaimanapun, janin yang dikandungnya adalah anak dari Tunggul Ametung. Tersimpan pula sedikit kekhawatiran di dalam hatinya jika suaminya nanti mendapat celaka, meskipun tetap ia sangat membenci suaminya itu. Jagat Pramudita, sungguh sangat membingungkan perasaan ini. Dedes. Tunggul Ametung kini menyentak Dedes dari lamunan sejenaknya. Berita baik ini harus didengar oleh Tumapel. Akan lahir putra mahkota dari Tumapel. Para Brahmana hendaklah memberikan berkah dan restunya agar kau dan buah hati kita itu selamat. Prajurit Tumapel hendaklah bersuka cita akan lahir calon pemimpin besar mereka. Dan rakyat hendaklah disenangkan hatinya. Untuk musim ini mereka tidak harus membayar upeti kepada Tumapel. Mulai saat ini kita tidak perlu lagi menyerahkan upeti untuk Dandang Gendis. Ken Dedes kini hanya tersenyum. Maka kini meledaklah kegembiraan Tunggul Ametung kemudian. Pakuwon kini berubah laksana arena pesta yang meriah setelah kaum Brahmana Tumapel memberikan berkahnya untuk Dedes dan juga janin yang dikandungnya. Makanan yang enak kini disajikan. Tua Tumapel yang terkenal sangat memabukkan itu kini juga telah dihidangkan. Tunggul Ametung kini larut dalam kegembiraan yang sangat. Bergelas-gelas tua kini telah ditenggaknya. Ia kemudian menari-nari laksana telah kehilangan kewarasan dan terus meminta gelasnya kembali diisi dengan tuak yang baru. Dedes kini muak menyaksikan semua itu. Ditinggalkannya suasana pesta liar yang amat tidak disukainya itu dan memilih tiduran. Seraya mengelus-elus perutnya, direnungkannya kejadian yang kini dialaminya. Entah berapa lama ia berada dalam perenungan seraya tiduran itu, kemudian ia mendadak bangkit. Didengarnya di Balerung Pakuwon tidak lagi ramai. Ia tidak menuju ke Balerung, melainkan ke Bilik Agung. Di tempat peraduan dalam Bilik Agung itulah biasanya suaminya tertidur setelah ia mabuk. Teranyak kini luar biasa Ken Dedes saat memasuki Bilik Agung itu. Dilihatnya suaminya di atas peraduan telah bersimbah darah. Dilihatnya pula Kebo Ijo kini berdiri tidak jauh dari tubuh suaminya seraya menggenggam keris yang berlumuran darah. Jagat Pramudita. Dedes kini menjerit sekeras-kerasnya, berteriak sekuat-kuat yang ia bisa. Kebo Ijo kini tersentak mendengar jeritan dari Ken Dedes. Ia kemudian berlari mengejar Dedes dan menggenggam keris yang berlumuran darah itu. Dedes berlari terus menjerit dan berteriak-teriak minta tolong. Sekencang-kencangnya lari Ken Dedes bukan menjadi halangan yang berarti bagi Kebo Ijo untuk kemudian menyusulnya. Tangan Kebo Ijo kemudian meraih lengan Ken Dedes. Namun Ken Dedes kuat berontak hingga kemudian ia terpelanting jatuh karenanya. Kebo Ijo lalu memegang lengan Ken Dedes dan keris di tangan kanannya kini telah siap menghujam ke tubuh Ken Dedes. Dalam cengkraman tangan yang kukuh dari Kebo Ijolah, Dedes kini pasrah. Ia merasa inilah detik-detik terakhir dalam kehidupannya di Marcapada. Namun di saat-saat itulah Dedes tetap berteriak dengan kencang. Kebo Ijo yang telah kalap kini mengarahkan keris ke tubuh Dedes. Namun belum juga keris itu mengenai sasarannya, ia telah merasakan hentakan yang amat kuat pada tubuhnya. Hentakan yang amat keras mengentak itu telah membuatnya kini jatuh terjengkang. Keris di tangannya kini seketika pula terlepas. Arok!
jerit Ken Dedes setelah ia bangkit dan berlari menuju lelaki yang telah menyelamatkannya di detik-detik kritis dalam kehidupannya itu. Arok kini meminta Dedes untuk diam dan ia hendak merengkus kebo ijo. Diraihnya keris itu dan bergegas menuju ke arah kebo ijo. Kebo ijo yang terkejut dan kesakitan kemudian kini segera bangkit. Ia tidak melawan Arok, namun berlari dengan sekuat tenaga menuju keluar dari bilik agung. Oh, jangan lari kau ijo! Tangkap pengkhianat itu! Tangkap! Beberapa prajurit Tumapel yang telah mendengar jerikan dan teriakan Ken Dedes dan tengah menuju ke arah Balerung kini melihat kebo ijo berlari. Mendengar teriakan Arok, mereka pun kemudian beramai-ramai menangkap kebo ijo. Lepaskan aku! Aku tidak bersalah! Kebo ijo kini terus saja meronta-ronta, namun usahanya sia-sia karena tangan-tangan kukuh para prajurit itu semakin kuat memegang tangan dan kakinya. Arok kini telah tiba di tempat kebo ijo ditangkap. Pengkhianat biadab kau ijo! Tangan kanan aku yang tidak tahu diri. Mendadak kini terdengarlah jeritan dari dalam bilik agung. Yang mulia aku telah mangkat! Yang mulia aku telah mangkat! Ken Dedes kini terdengar berteriak-teriak. Beberapa prajurit kini bergegas menuju ke bilik agung. Maka gegerlah kini suasana Pakuwon Tumapel setelah mereka mendapati Tunggul Ametung telah meninggal tewas mengenaskan akibat sebuah pembunuhan. Yang mulia aku telah mangkat! Yang mulia aku telah mangkat! Pengkhianat biadab kau ini, Jo. Telah begitu baiknya yang mulia aku memperlakukanmu. Kau balas dengan membunuhnya. Aku tidak membunuh yang mulia aku. Sungguh-sungguh, Arok. Tetapi keris ini tadi bersamamu, bukan? Ya, tetapi aku tidak membunuhnya. Aku bersumpah, aku tidak membunuhnya, Arok. Sungguh menggelikan kau ini. Jelas-jelas hanya kau yang berada di dalam bilik aku, seraya membawa keris yang terhunus berlumuran darah. Namun kau masih menyangkal. Biadab keparat kau ijo. Jelas-jelas kau yang telah membunuh yang mulia aku. Tapi kau masih juga menyangkalnya. Kau juga hendak membunuh yang mulia Prameswari. Dasar keparat. Kau masih berani pula menyangkalnya ijo. Dedes kini keluar dari dalam bilik agung. Kedua telapak tangannya kini nampak berdarah, bekas darah dari Tunggul Ametung. Arok, dialah pembunuh. Dialah pembunuh suamiku, Arok. Aku tidak membunuh yang mulia aku. Kebo ijo kini berteriak menyanggahnya. Siapa yang berada di dalam bilik agung itu, Ijo? Hanya kau dan aku. Kau berdiri di dekat suamiku dengan keris yang terhunus berlumuran darah. Apa yang hendak kau lakukan padaku setelah aku memergoki perbuatanmu? Kau malah hendak membunuhku, Ijo. Kau hendak menikamku dengan keris yang telah menyebabkan suamiku mangkat. Arok yang telah menyelamatkanku dari tindakan kejimu itu. Tidak seperti itu. Aku tidak membunuh yang mulia aku. Sungguh, kau pendusta. Kebo ijo kini menggeleng-gelengkan kepala. Dasar pembunuh biadab. Kau pantas mati karena kebejatan kelakuanmu, Ijo. Bersamaan dengan berakhirnya ucapan itu, Arok kini menghujamkan keris itu ke tubuh kebo ijo. Seketika itu pula kebo ijo mati. Inilah balasan atas pengkhianatan dan tindakan kejinya terhadap yang mulia aku dan yang mulia Prameswari. Ya, tindakanmu telah benar, Arok. Tindakanmu tepat. Kebo ijo memang pantas mati
karena kelakuan kejinya itu. Tumapel kini bergabung. Yang Mulia Aku Tunggul Ametung telah meninggal akibat pembunuhan. Kebo Ijo adalah pelaku tunggal yang diduga dipercaya selaku pembunuhnya. Mereka bisa memahami tindakan Arok yang langsung saja menghabisi Kebo Ijo. Pengkhianat itu terus saja menolak dan menyanggah mengaku sebagai pembunuh Tunggul Ametung hingga di detik-detik terakhir kehidupannya. Waktu kini terus saja bergerak. Kematian Tunggul Ametung kini disambut lega oleh rakyat Tumapel. Dosa-dosa Aku itu pada rakyat Tumapel telah menggunung melebihi tingginya Gunung Kelut kiranya. Rakyat Tumapel bersyukur dapat terlepas dari penindasan dan juga kekejaman Tunggul Ametung. Beberapa dari mereka malah berterima kasih pada Kebo Ijo yang telah mampu menghabisi Aku Congkak yang kejam tiada bandingan itu. Namun cara Kebo Ijo dianggap bukanlah cara yang kesatria, sebuah cara yang licik, dan mereka kini malah berterima kasih pada Ken Arok yang telah dengan tegas menerapkan hukuman mati bagi seorang pembunuh. Rakyat Tumapel kini kemudian saling bergunjing mencari penyebab kenekatan Kebo Ijo hingga kemudian ia berani membunuh sang Akowo. Aku yakin itu pasti karena kemarahan dan sakit hati dari Kebo Ijo. Ia telah merasa digeser kedudukannya selaku tangan kanan dari sang Akowo. Bukankah setelah Aku Tunggul Ametung menikahi Yang Mulia Prameswari, Aku tidak terlalu dekat dengan Kebo Ijo? Ya, ia makin tergeser kedudukannya setelah Arok lebih dipercaya oleh Aku. Meskipun memang Arok lebih pantas mendapatkan kedudukan itu bila dibandingkan dengan Kebo Ijo. Arok lebih dalam segala-galanya. Ia lebih sakti, lebih dikdaya, lebih cerdik, lebih gagah pula. Penunjukan itu tentu membuat Kebo Ijo dendam pada sang Akowo. Berhadapan secara kesatria, tentunya ia tidak berani. Maka kemudian dicarilah cara yang licik itu, menikam Aku ketika tertidur karena mabuk. Lalu menurutmu, siapa yang paling pantas menggantikan Yang Mulia Tunggul Ametung selaku seorang Akowo? Arok. Ya, kukira Arok memang paling pantas menjadi Aku Tumapel. Kesaktiannya tidak diragukan lagi. Dengan tangan kosong saja, ia mampu mengalahkan 60 prajurit. Ia juga berhasil mengalahkan kepala-kepala rampok di Tumapel ini. Semuanya takluk dan menyatakan diri tidak berani berbuat rusuh. Dikdaya benar, anak angkat dari Brahmana Suci Loh Gawe itu. Benar, belum lagi keterdikannya ketika berhadapan dengan prajurit-prajurit Kediri di perbatasan. Berkat siasatnya, para prajurit Tumapel mendapatkan kemenangan yang besar. Aku setuju denganmu. Arok memang hebat. Ia memang pantas menjadi Aku di Tumapel. Sangat pantas. Nama Arok memang kerap-kerap disebut oleh rakyat Tumapel sebagai pengganti dari Tunggul Ametung. Rakyat Tumapel menghendaki ia menjadi seorang Aku. Selama ia menjadi prajurit, begitu banyak wilayah Tumapel yang kembali aman dari perampokan. Ia juga tetap menunjukkan kesetiaannya pada Tumapel. Begitu keinginan rakyat, begitu pula yang diungkapkan oleh para penasihat Pakuan Tumapel ketika membahas mengganti Aku Tunggul Ametung di hadapan Ken Dedes dan para perwira Tumapel. Semuanya kini serasa sepakat menunjuk Arok selaku Aku baru di Tumapel.